karunia-Nya, rahmat-Nya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk hadir sholat subuh berjamaah di masjid yang Allah muliakan ini. Utamanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, ini yang memang sangat mahal dan modal kita untuk nanti bersama-sama ke surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia utama, penghulunya para nabi dan rasul, manusia yang pertama kali akan memasuki surganya Allah. Jadi tidak ada lagi uswatun hasanah atau teladan panutan selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib selalu mengikuti apa yang sudah disunahkan oleh beliau. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah tema yang disodorkan dari bidang Pendak ini adalah politik identitas. Nah, yang kalau bicara politik di sini kebetulan ada pakar politik, ketua DKM. Alhamdulillah wassalam kepada sahabat saya, guru saya juga, Ustadz Abu Jibril yang jauh-jauh bisa hadir di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Mudah-mudahan bisa mengkoreksi saya nih Ustadz. Bapak dan Ibu sekalian, bicara politik ini kalau kita bicaranya mayoritas, tentunya sangat adil kalau di Indonesia ini menggunakan politik atau asasnya adalah, dasarnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Muslim. Nah, saya ada sedikit catatan. Nah, ini sumbernya dari sensus penduduk Desember 2021. Jadi sekarang penduduk Indonesia sekitar 273 juta jiwa. Islamnya berapa persen, Bu? 86%. Sekitar 237 juta jiwa. Kristennya atau Nasrani ada 7%. Ini yang Protestan. Katoliknya 3%. Hindunya 1,7%. Buddha 0,7%. Aliran kepercayaan ada juga ditulis. Dan terakhir Konghucu. Nah, ini diakui sejak zaman siapa, Pak? Nah, zaman Gus Dur. Jadi ada agama Konghucu. Jadi sudah sedikit ditulis lagi. Nah, ini kurang toleransi apa umat Islam? Apalagi yang diminta untuk toleransi. Kalau kita lihat jumlahnya 86%. Pernah tidak ada huru-hara di Indonesia? Di Jawa Barat lah, di Bandung, atau lebih kecil lagi di Panyawangan, yang umat Kristennya, Katolik atau Hindu udah pernah teraniaya. Dalam catatan saya selama saya tinggal di bumi Panyawangan, tidak ada. Justru mereka yang kadang-kadang memancing agar kita emosi, terus kita anarkis, langsung masuk berita. Akhirnya
dibilang Islam intoleran. Nah ini catatan bagi dunia politik bahwa mayoritas di Indonesia ini adalah umat Islam, yang mana sangat berhak umat Islam diatur oleh aturan Islam. Diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat berhak. Ya. Baik. Jadi apakah politik identitas itu? Karena kalau kita bicara umat Islam, politik identitas adalah nilai, Pak. Nilai, ucapan, dan tindakan seseorang. Identitasnya apa? Jati dirinya apa? Gitu loh. Kan kalau seorang Islam, seorang mukmin itu adalah al-imanu aqdun bil qalbi. Al-imanu aqdun bil qalbi. Iman itu berlabuh atau tertambat di hati. Al-iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lisan kita nih. Setelah itu wa amalun bil arkan, diamali dengan perbuatan. Nah ini ciri khas seorang muslim itu ya ada 3 hal tadi. Imannya tertancap di hati, terus diiklankan dengan lisan, disampaikan atau dikatakan dengan lisan, lalu dilakukan dengan perbuatan, dengan akhlak yang mulia tadi. Dasarnya apa sih? Dasarnya apa kalau seorang muslim, Pak? Al-Quran dan As-Sunnah. Baik itu dalam tata negara, dalam organisasi, dalam apapun lah. Di Islam itu kan maha sempurna. Semua diatur oleh Islam, ada di dalamnya. Mulai dari kita bangun tidur, membaca doa. Mau makan, mau minum, membaca doa. Sampai, mohon maaf, berhubungan dengan suami istri saja, itu ada doanya. Apalagi mengurus negara, mengurus pemerintahan yang mengurus sebesar 273 juta jiwa. Jadi memang di kita ini sudah sangat sabar dan sangat toleran rasanya umat Islam. Tapi tetap aja dikutik-kutik lagi, didiskreditkan lagi. Ada satu kejadian saja yang itu perbuatan settingan gitu ya. Itu menjadi berita yang besar. Bandung ini pernah menjadi kota intoleran menurut salah satu penelitian lah. Karena apa? Syiah setiap ingin mengadakan malam Asyura, perayaan Asyura, tidak pernah bisa menyelenggarakan dengan khidmat. Padahal mereka tidak tahu asal pokok masalahnya gitu. Syiah itu apa? Tahu-tahu beritanya menyebar bahwa Bandung adalah kota intoleran. Ditambah lagi waktu itu wali kotanya over lagi ya, langsung
membuat kebijakan-kebijakan yang memang tidak mencerminkan bahwa beliau itu seorang muslim gitu. Nah, politik identitas itu menurut Wikipedia adalah sebuah alat politik suatu kelompok etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Jadi sungguh aneh kalau ada politikus mengatakan jangan bawa-bawa politik identitas. Dia sendiri apa identitasnya gitu. Apakah seorang beragama atau etnisnya apa atau dari bangsa apa? Itu kan identitas. Jadi aneh kalau ada seorang politisi yang mengaku politisi senior, mengaku pemimpin partai gitu ya. Karena bisa jadi ini ketakutan untuk tidak mendapat suara. Karena apa? Tadi seorang mukmin itu kalau sudah al-imanu ada di dalam hatinya, itu pasti dia akan memilih sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau sudah sesuai Al-Quran dan hadis, pasti dia memilih orang Islam, orang yang selalu hari-harinya, detik per detiknya mau diatur oleh Allah. Hari ini kita dalam bernegara, mulai dari merdeka sampai hari ini belum diatur oleh Allah. Karena ada hukum-hukum Allah yang diabaikan. Kira-kira kalau Allah nanya nanti di yaumil akhir di padang mahsyar kepada politikus, kepada kita, kepada elit-elit politik, kalau kita tidak punya kuasa, kenapa semenjak kamu berkuasa atau kamu memiliki kuasa untuk menegakkan hukum Allah, hukum Islam, tidak kamu lakukan? Apakah hukum aku lebih jelek dari hukum manusia? Ada yang bisa jawab? Qaf wal Qur'anil Majid. Al-Quran itu adalah mulia. Kalau sudah Allah yang mengatakan mulia, ini Allah ini Khalik, zat yang maha, yang segala maha sempurna. Nggak ada lagi yang bisa membantah. Zalikal kitabula raiba fi. Nggak ada keraguan. Jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Seberdosa-berdosanya seorang muslim, jangan pernah ragu kepada Al-Quran. Pasti masuk surga. Tapi sehebat-hebatnya kiai, kalau dia ragu kepada Al-Quran, pasti masuk neraka. Yakin itu? Jangankan seluruh ayat, satu ayat saja dia kafir. Bagaimana diskusinya, dialog antara Allah dengan iblis? Iblis itu sudah hidup dengan Allah itu di surga itu 80.000 tahun. Di riwayat yang lain lebih. Kenapa iblis diusir dari surga dan dikutuk sampai nanti hari kiamat dan pasti masuk neraka? Di neraka apa? Kekal. Hanya satu, iblis tidak taat dan bukannya minta ampun, malah berargumentasi. Seluruhnya disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, termasuk malaikat, hanya iblis yang melanggar. Apa kata iblis? Saya lebih baik
dari Adam, karena saya terbuat dari cahaya, dari api. Sedangkan Adam dari tanah liat. Nah, kalau dilihat kita sekarang, tidak satu hukum saja yang dilanggar. Jadi iblis itu boleh dikata di Indonesia ini bingung. Ini manusia-manusia di Indonesia ini waranian gitu. Tidak hanya satu hukum yang dilanggar oleh manusia, tapi masih disebut kiai, masih disebut cendekiawan muslim. Ya, tapi itulah persepsi. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk memegang Al-Quran dan As-Sunnah ini. Karena sekarang banyak Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang pasti sulit kita cerna gitu loh. Karena apa? Dia ini ngaku Islam gitu, KTP-nya Islam, tapi sangat membenci syariat Islam. Sebentar lagi nih, setahun ke depan nanti ada iklan di TV. Kalau 4 tahun kemarin saya masih ingat ada partai politik yang baru lahir, yang isinya anak-anak muda, ya, itu mengiklankan anti poligami. Di iklan tuh ada. Nauzubillah ya. Dan yang berkuasa ini tenang, nggak merasa apa ya? Liar, saya bingung. Gimana pertanggungjawaban nanti mereka? Poligami itu ada persyaratan-persyaratan, itu hukum Allah, sudah mutlak, sudah qat'i. Satu ayat saja kita menentang, kafir Bu, Pak, hati-hati ya. Hukum waris, jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa politik ini diidentifikasi dengan agama. Kalau melihat tadi kita hasil survei atau hasil dari statistik, itu pasti harus seorang mukmin yang memimpin Indonesia kalau mau menjadi Indonesia negeri yang diberkahi oleh Allah. Setelah itu mulai di amandemen. Kenapa ada orang Islam hanya taat kepada hukum Allah? Karena konsekuensinya surga yang kekal kalau dia taat. Kalau dia melanggar, nauzubillah, neraka. Yang surga nikmatnya itu, satu riwayat menyampaikan kalau kita menyelupkan jari kelingking atau jari telunjuk di laut terus menetes, itu hanya kenikmatan di dunia. Jadi sakitnya kita di dunia pun sama, apalagi di neraka. Panasnya belum seberapa, sakitnya belum seberapa. Jadi bagi seorang mukmin, aktivis-aktivis itu yang selama ini dianiaya gitu, dizolimi, makanya setiap diintimidasi nggak ada masalah. Sakit disiksa, cuma sebentar tuh, maksimal mati. Kalau sudah mati nggak kerasa. Tapi di neraka Bu, waduh, sudah terbakar, sakit nih, dimunculkan lagi sama Allah. Kulit ari itu. Karena kulit ari itu yang merasakan rasa sakit. Kalau daging dibakar sudah tidak merasakan. Makanya seorang dokter, kalau nggak salah di Thailand,
itu masuk Islam, dokter kulit ya, ahli kulit masuk Islam gara-gara mempelajari kulit ari itu. Sakit lagi dimunculkan lagi, berulang-ulang sampai tidak ada waktunya, tidak ada batasnya. Nah, jadi kalau seorang mukmin itu lebih takut hukum Allah daripada hukum manusia. Maka dari itu, kalau di kita pakai hukum Allah, pakai hukum Islam, kejahatan pasti berkurang, malah tidak ada, karena semua akan ada efek jerah. Lihat para koruptor yang membantunya, yang membackinginya, yang berkolaborasi dengan koruptor, hukumannya 8 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Itu tuntutan. Setelah dihukum hakim berapa? 2/3 apa 1/3? Setelah itu ada remisi selesai. Coba kalau di hukum Islam, potong tangan kiri, potong kaki kanan, kan kaciri tuh. Oh ya, korupsi lagi, potong leher lah. Kira-kira akan jerak nggak Bu? Pasti jerak. Tidak akan ada lagi koruptor di Indonesia kalau pakai hukum Islam. Ada yang ragu dengan hukum Islam? Ada yang ragu nggak? Jangan ragu hukum Islam, Bu. Dan kita harus benar-benar kuat memegangnya. Nah, ini politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka, atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia. Nah, kemarin kan ada yang menyampaikan, kalau mau jadi presiden harus dari suku Jawa, karena presiden Indonesia ini dari suku Jawa. Nah, ini kan sudah politik apa? Identitas. Tapi di mana sekarang ada calon presiden, ini saya tidak ngada-ngada ya. Ini setiap saya lihat di YouTube, setiap berkunjung ke setiap kota di Indonesia itu banyak sekali yang menyambut. Saya beberapa kali hadir. Saya coba menempatkan diri sebagai masyarakat lah, masyarakat yang ingin melihat ini betul nggak sih rakyat yang terpanggil atau mereka dibayar ya? Enggak, mereka betul-betul datang secara ikhlas. Jadi setiap beliau hadir, calon presiden inilah hadir ya di setiap kota, wah sambutannya luar biasa. Dan itu tidak hanya oleh umat Islam, agama lain pun menyambut dan menerima gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan di 2024 kita punya presiden yang betul-betul seorang mukmin yang taat kepada Al-Quran dan hadis. Itu saja harapan orang Islam itu aja gitu. Yang hari ini nggak dapat tuh keadilan untuk kaum mukmin umat Islam di Indonesia. Ada mungkin jemaah yang hari ini sebagai seorang muslim sangat dihargai oleh pemerintah, agama aja mau dihapus, frasa pendidikan agama itu akan dihapus. Nah, ini saya munculkan beberapa ini. Nah, ini calon presiden 2024 menurut survei ya, Nah, data ini juga saya ambil dari beberapa lembaga survei lah yang
4 nama nih, sebetulnya banyak, ada 10 nama lah. 4 nama saya ambil. Dari 4 orang ini ada nggak yang tidak menampakkan identitas? Semuanya ada, Pak. Bapak Anies Baswedan, Ibu Puan Maharani, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Prabowo. Masing-masing punya identitas. Jadi tidak bisa dilepaskan dari identitas. Semua ada identitas. Dan semuanya adalah beragama Islam. Jadi sangat wajar kalau umat Islam itu sangat menambahkan presiden yang betul-betul mengakomodir kepentingan umat Islam. Nah, ini dalil-dalil Al-Quran terkait politik identitas. Saya hanya tampilkan 6, Bu. Seluruhnya sesungguhnya banyak mengenai bagaimana sih umat Islam itu berpolitik. Jadi resume atau framing politik identitas jangan diambil dari negara barat, nggak usah. Di Al-Quran juga banyak. Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Jadi sumber-sumber materi apapun di Al-Quran ada. Nah, ini ya salah satunya ayat-ayat yang memang harus menjadi pedoman bagi seorang Islam. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaan saya bacakan. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah. Rahmat Allah. Ini yang bikin orang Islam apa bukan? Orang Islam. Yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi kalau di undang-undang itu setiap kata-kata itu pasti ada makna, dan maknanya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau hari ini sampai kata-kata ini atau sampai kalimat ini kita langsung berpersepsi nih. Kalau hari ini didorongkan oleh keinginan siapa? Keinginan oligarki. Jadi di undang-undang saja, bukan keinginan partai, bukan keinginan harokah, bukan keinginan organisasi, tapi keinginan luhur. Hanya prakteknya disalahartikan, disalah tafsirkan. Keinginan politik lah, keinginan segala macam oligarki. Padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini itu didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hari ini kita bebas memilih nggak? Presiden sudah ditentukan dengan 20%. Sudah banyak lapisan masyarakat, sudah banyak elemen masyarakat yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata hanya sandiwara. Seluruhnya digagalkan. Jadi rakyat milih nggak bisa milih yang ada di sini nih. Padahal demokrasi itu bebas memilih. Tapi kita tidak bebas memilih. Sedangkan di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya nih menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, menjamin loh. Negara menjamin. Sekarang kita pertanyakan apa jaminannya negara? Padahal kalau menurut
agama dan kepercayaannya, berarti kita harus beribadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa kita mau mengajukan hukum-hukum Islam tapi dianggap subversif, dianggap pemberontak? Di sini jelas ayat 2-nya. Saya bacakan lagi Bu ya, biar kita paham nih. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Menurut agamanya. Menurut agama Islam, hukum yang paling tinggi hukum apa? Hukum Islam. Ada yang lebih tinggi dari hukum Islam? Hati-hati. Kalau ada yang menyatakan hukum Islam lebih rendah dari hukum yang lain, di Al-Maidah ayat 44, 45, 47 itu ada 3 pilihan: fasik, kafir, atau munafik. Dan 3-tiganya di mana tempatnya Bu? Di neraka Bu, kekal. Di dunia ini berapa tahun sih jadi presiden, jadi anggota DPR RI? Setelah itu tinggal menyesal. Selama hidupnya tidak pernah dia mengusulkan, memperjuangkan dengan harta, benda, bahkan nyawanya untuk tegaknya hukum Islam. Demi Allah, berat seorang politisi itu. Jangan hanya memanfaatkan fasilitas yang bermiliar-miliar, di hadapan Allah akan tertunduk, tidak akan bergeser sedetik pun, sejengkal pun, mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam di Indonesia. Ini undang-undang menjamin negaranya untuk melaksanakan sesuai agamanya, aturan agama. Jadi sekarang jangan mau dibohongi lagi Bu. Jadi kalau ada masjid bebas, siapa yang mau kampanye di masjid silakan. Tapi kalau orang Islam, kita harus punya kriteria. Pertama, jelas dia beriman. Seorang iman itu, yang beriman itu, dia harus bisa membaca Al-Quran Bu. Kalau ada calon legislatif, calon presiden, calon apapun itu datang ke rumah ibu, bilang, bisa nggak baca Quran? Apa agama dia? Kalau agama dia selain Islam, tolak. Saya orang Islam, menurut Al-Quran saya harus memilih orang mukmin. Orang mukmin itu bisa baca Quran, hafal Quran, mentadaburi, selanjutnya mengamalkan, makmur, sejahtera, adil, yakin itu Indonesia. Kenapa selama ini kita belum makmur, jauh dari rasa keadilan? Karena hanya lip service. Islamnya Islam KTP. Jadi 3 kriteria, 3 tahapan lah. Dia Islam, dia mukmin, satu lagi muhsin. Ini kita hanya baru Islam. Kalau Bapak dan Ibu insya Allah sudah mukmin. Jadi bagaimana seorang Islam itu membenci syariatnya? Ada yang memproduksi minuman keras, dibiarkan. Ada organisasi yang memberantas, dibilang anarkis.
saya pribadi aktif di organisasi, Bu. Jadi kalau kita mau memberantas hal-hal yang buruk menurut agama, menurut Al-Quran, itu kita pasti memberikan surat dulu kepada aparat terkait. Kita tulis kronologinya, kita tulis laporan-laporan masyarakat, kita sampaikan. Tapi kalau aparat tidak melakukan tindakan, kita yang melakukan, Bu. Karena kita tidak mau kemaksiatan merajalela di kota kita ini, gitu. Nah, jadi kalau ada organisasi memang yang memberantas kemaksiatan, judi, prostitusi, sekarang marak, sangat marak. Judi online itu sekarang yang kita dapat laporan, Bu, anak SMP, anak SD itu sudah mulai diajak secara tidak langsung. Ada games mereka yang harus membeli slot namanya. Itu judi online itu sudah mulai dari Rp5.000, Rp10.000. Jadi memang banyak, Bu, PR di kita nih. Dari prostitusi online, sekarang lagi LGBT. Waduh, ini LGBT. Bapak Ibu sekalian, kalau keluarga Bapak Ibu, nauzubillah ya, terhinggap penyakit LGBT, nangis, Bu. Ini penyakit, Bu. Bukan harus diterima di masyarakat, bukan harus diakomodir. Ngaco itu yang bicara, walaupun dia punya jabatan. Itu harus diobati. LGBT harus diobati. Itu penyakit masyarakat. Hadirnya Islam itu kenapa sih? Hadirnya syariat itu Allah hadirkan di muka bumi ini supaya umat Islam atau umat manusia itu selamat, berkesinambungan. Hari ini LGBT difasilitasi. Apa yang kemarin di mana? Citayam fashion itu? Iya, Citayam Fashion Show. Dihadiri oleh pejabat, nauzubillah ya. Dan bangga, senang, ini kreativitas gitu. Minggu depan bulan depan kalau saya dikasih jadwal lagi, saya akan bicara masalah bencana di Cianjur. Saya ketemu pejabat itu dan hanya lip service saja tuh. Kasihan itu orang-orang Cianjur, warga Cianjur yang kena bencana tidak mendapatkan haknya sebagai masyarakat, tidak seluruhnya. Nah, jadi balik lagi, banyak, Bu, Pak, masalah di masyarakat ini yang memang butuh seseorang pemimpin yang betul-betul bisa mengayomi masyarakat lah. Prostitusi, Bu, untuk di Kota Bandung itu kemarin anak-anak SMP, nauzubillah, saya mendapat laporan, kita mendapat laporan anak-anak SMP LGBT. Mereka sudah punya komunitasnya. Mereka mengajak, terus mencari anak-anak memang yang polos. Jadi hati-hati nih, Bu. Ini menyasar di SMP sekarang. Jadi sangat hati-hati dan betul-betul perhatian, karena biasanya
Kita sudah ini bukti di lapangan ya. Saya nggak ngada-ngada nih. Ini bukti di lapangan. Bukti di lapangan, kita mendapat laporan dan ada kasusnya. Ada kasus. Dan kalau sudah anak di bawah umur kan tidak maksimal. Nanti dikembalikan ke orang tua. Orang tuanya tidak maksimal juga menjaganya. Jadi banyak proses, Bu. Kalau sudah di bawah umur itu tidak bisa langsung masuk ke hukum pidana, hukum positif. Nah, jadi kita lebih baik mencegah nih, Bu. Aduh, nangis dan tidak percaya, Bu, kalau kita mendengar laporan-laporan anak SMP. Duh, mohon maaf ya, disodomi. Aduh, nauzubillah. Sambil diancam pakai pisau. Ini terjadi, bukan karangan. Nah, oleh karena itu hubungannya apa dengan politik? Ya tadi, harus betul bisa memilih. Jangan tertipu lagi dengan pencitraan. Kita perlu bukti. Mana buktinya? Apa yang sudah kamu perbuat dengan masyarakat, dengan umat Islam? Tanya betul-betul, jangan kau usah malu-malu, tanya betul-betul sama calon-calon pemimpin. Kalau dia memang seorang mukmin, tadi yang mendasar aja, yang mendasar, nggak usah terlalu ini. Bisa nggak dia baca Quran? Kalau bisa baca Quran berarti dia gemar membaca Quran. Kalau beliau gemar membaca Quran berarti jadi ahli Quran. Kalau sudah ahli Quran, melekat, Bu. Tindak tanduknya dari detik per detik melekat. Itu baru pemimpin yang, karena apa? Sama Allah tuh dia takut. Dia akan melayani rakyatnya, dia akan menegakkan keadilan karena dia takut sama Allah. Bukan takut sama partai. Apalagi ketua partai. Tidak takut sama oligarki. Saya beberapa bulan yang lalu ditawarin untuk masuk untuk bergabung. Saya bilang, waduh, agak repot. Nanti ketua partainya kalau saya jadi kader, saya bilang, pasti ketua partai akan saya kritik terus. Dan saya bilang, ketua partai yang nanti saya akan ikut itu bukan Tuhan, saya bilang. Bukan orang tua saya, jadi pasti saya akan kritik kebijakan-kebijakannya gitu. Siap nggak? Karena di satu organisasi itu kita bukan bawahan, kita ini sekumpulan orang untuk membantu pemerintah di organisasi ini ya. Tujuannya tadi memajukan masyarakat, menolong. Jadi bukan kayak perusahaan kita di bawah betul-betul menjadi employee gitu ya, menjadi karyawan. Walaupun jabatannya tidak sama gitu. Ketua memang harus satu. Tapi secara hierarki itu ya kita punya kritik dan punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang benar menurut Islam. Itu aja kita mah nggak usah repot, Bu, acuannya. Benar menurut agama aja. Udahlah. Insya Allah masuk surga. Yakin. Jadi kalau sudah melenceng, nah ini yang bahaya. Kita bertobat, taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi, dan mulai dengan jejak-jejak langkah yang baru. Izul Islam wal Muslim. Kita punya kewajiban menjayakan lagi Islam di tanah bumi pertiwi ini. Ini ada 6 ayat yang saya sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, ini surat An-Nisa 124. Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah? Ya, jelas ya. Jangan memilih orang kafir. Nah, ini jelas nih. Terjadi waktu pemilihan gubernur. Ingat gak? Pemilihan gubernur. Tapi hari ini
jadi pejabat tuh. Sudah makafir, menista Al-Quran, divonis bersalah, masih diangkat jadi nauzubillah. Ini jelas ini udah. Luar biasa ya di Indonesia. Yang angkat orang Islam bukan? Cenah gitu kan. Kalau melihat dari ayat-ayat ini, hati-hati. Tuh, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran. Nah, ini ada lagi, Bu. Bapak saja yang senasab dengan kita, yang melahirkan kita, yang merawat kita, itu kalau menyukai kekafiran, lihat, jadikan pelindung. Nggak bisa kita jadi pelindung orang-orang yang menyukai kekafiran. Ini Al-Quran loh. Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Tadi zalikala roibafi, tidak ada, nggak boleh kita nggak boleh kita ragu, apalagi menolak. Nah, ini di 139 ya, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir lagi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, meninggalkan orang-orang mukmin. Tadi ada berapa kita penduduk ini tuh? Ada 233 juta. Masa nggak ada dari 230 juta orang mukmin yang hebat, yang pinter, yang soleh? Ada nggak? Banyak. Kenapa harus milih-milih orang kafir? Yang orang mukmin aja banyak. Karena apa? Ya tadi karena kedekatan, karena balas budi, karena oligarki, macam-macam alasan. Nah, baik, sudah 5:30 dan rasanya sarapan juga sudah mulai disiapkan. Ini namanya apa ya? Black campaign, apa namanya? Apa nih, politik identitas selalu dibelabelkan pada tokoh Islam, padahal agama lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan politik kesukuan itu juga politik identitas. Misalnya isu harus orang Jawa, harus orang Sumatera, harus orang Sulawesi dan seterusnya. Itu semua adalah bagian dari politik identitas yang etnisitas primordialisme. Sama, ini mah konsumsi murahan lah. Black campaign, isu politik identitas sengaja ditiupkan terus oleh kelompok tertentu yang ketakutan kalah dan tidak senang Islam bersatu. Inilah politik adu domba antara umat yang tidak produktif dan merusak semangat demokrasi. Munculnya isu politik identitas itu juga tidak lepas dari upaya untuk mengkreditkan kelompok Islam tertentu. Nah, ini sudah mulai dari sekarang. Kelompok Islam ini diadu domba. Nanti dimunculkan isu yang memang bahwa Ustadz ini Wahabi. Setelah itu ada penolakan, dihembuskan kepada satu organisasi, akhirnya ditolak. Jadi diadu domba. Diadu domba itu ini upaya-upaya mereka. Oh, senang sekali mereka. Maka itu kami di Harokah Islam ini terus mengarahkan ukhuwah. Jadi jangan sampai terpancing hal-hal yang memang akan menjadi terpecahnya umat Islam. Di Bandung ini terasa, tapi alhamdulillah kita sudah terus berupaya untuk selalu menggandeng, jangan sampai nanti kota Bandung ini, khususnya Bandung, umumnya Jawa Barat ini, jangan salah memilih pemimpin. Kita akan berjuang, sama-sama kita berjuang. Kita memilih pemimpin yang betul-betul taat kepada Allah,
taat kepada Rasulnya, sayang kepada rakyatnya. Gitu. Jadi bukan sayang kepada oligarki. Nah ini yang harus betul-betul kita cermati. Pokoknya simpel lah. Nanti untuk apa? Untuk pesta demokrasi kita yang selama ini mereka selalu mengklaim paling demokrasi, paling Pancasila. Tapi Pancasila yang dibawa ke arah sekuler. Jadi hanya mensejahterakan kelompoknya, hanya mensejahterakan yang membiayai. Rakyat itu tidak sejahtera. Karena apa? Sudah diwakili oleh siapa? Wakil rakyat. Kan saya teh wakil rakyat. Kata siapa? Anggota DPR. Jadi kekayaan rakyat sudah saya wakili. Rakyat mah nggak perlu kaya, kan sudah saya wakili. Cenah itu kayak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa menjadi muslim yang cerdas, muslimah yang cerdas. Kita edukasi terus. Pokoknya Islam aja. Patokan kita Islam. Di mana kita menang, alhamdulillah Bu. Berarti umat ini berhasil bersatu. Kalau kalah, ya kumahanya istighfar aja Bu. Tapi kita harus ikhtiar dulu. Sekarang masih ada waktu. Kita punya waktu kurang lebih setahun. Nah, ayo sama-sama kita bekerja. Kerja keras. Lihat, mulai dari nanti calon wali kota Bandung, calon gubernur Jawa Barat, gitu. Udah, kita bismillah aja, kita niatkan. Nah, kesimpulannya nih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa salah satu ayatnya juga di ayat Az-Zariyat 5 ayat 56. Wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini Allah nih Bu, firman Allah nih. Jadi hanya Allah tuh menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Tujuannya. Jadi kalau begitu, apapun yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Allah, hukum Islam, aturan Islam. Karena apa? Karena kita orang Islam. Islam itu apa? Islam itu aslam, pasrah. Mau Allah perintah apapun, mau Allah kehendaki apapun, kita pasrah. Kita mah tinggal mengikuti. Jangan seperti iblis. Dikasih hukum waris, menolak. Oh, tidak ada persamaan katanya antara laki-laki dan perempuan, masa dibedakan? Kan sama katanya, hak emansipasi wanita. Padahal hukum Islam sudah menghitung 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Sudah selesai, cukup. Kita tinggal mengikuti. Itu orang Islam tuh begitu. Ngaku orang Islam tapi tidak mau diatur oleh Allah sepenuhnya, totalitas. Jangan memilih-milih sesuai nafsu kita. Iya mah keur urang hese, tinggalkan saja. Nah, yang ini yang enak nih. Nuhipu, yang gampang, yang mudah. Wah, kalau ini mah sudah berbenturan nih. Berbenturan dengan jabatan, berbenturan dengan pekerjaan, berbenturan dengan segala macam. Memang berat Bapak dan Ibu kalau kita bicara akidah, waduh berat. Banyak yang harus ditinggalkan, banyak yang harus dikalahkan. Kalau sudah bicara akidah ya. Dan akidah itu tidak abu-abu, iya atau tidak. Kalau bahasa Ciamisnya, take it or leave it. Ini kalau bisa bicara akidah. Tapi
kalau kita bisa mempertahankan akidah, apa bayarannya, Bu? Surga, Bu. Kesenangan selama-lamanya yang tidak ada hentinya dan tidak ada kejelekan. Wah, Masya Allah. Itu kalau kita baca tentang surga dan penghuni surga, surga itu ada 100 tingkatan. Di tingkat yang paling rendah aja, aduh, Masya Allah. Bapak-bapak milih bidadarinya yang usianya sebaya dan tidak pernah tua. Nah, yang jadi masalah nenek-nenek kan, karena nggak ada nenek-nenek di surga itu. Nah, baik, sebagai kesimpulan, karena sudah sarapan sudah siap. Jadi kesimpulannya, negara dengan warganya yaitu harus beragama dan harus memegang dengan aturan-aturan yang sudah digariskan, diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah. Ini Pak, kalau mau selamat, insya Allah selamat dunia dan akhirat, karena hukum Allah itu sempurna. Allah menurunkan syariat untuk agar manusia ini selamat, bukan jadi sengsara atau malah punah gitu. Identitas agama itu diakui dan dihormati karena melekat, Pak. Tadi lagi dunia dan akhirat. Kenapa sih agama harus kita junjung tinggi? Ya karena pedoman hidup. Satu unit keluarga kecil itu kalau mau sakinah mawaddah warahmah, ya harus agama yang jadi pedoman utama, bukan pedoman-pedoman yang dari barat. Yang kalau yang dari barat nanti pasti akan bermasalah, yakin itu. Resistensi politik identitas agama karena ahistoris, tidak bijaksana dan tidak konsisten dalam memegang amanah berkuasa. Ini selalu disampaikan, selalu disemburkan fitnah-fitnah mengenai agama, bahwa kalau Islam yang yang berkuasa di Indonesia, wah pasti akan perang, pasti akan sengsara, pasti akan banyak peraturan dan macam-macam. Ini terus fitnah-fitnah ini disemburkan. Kalau orang kafir jelas, orang kafir, orang munafik itu jelas. Yang repot nih orang yang ngaku Islam tadi, tapi benci syariat, kan nggak ketahuan sama kita. Oh dia Islam tuh, oh itu cendekiawan Muslim, oh itu kiai itu. Masa seorang kiai ingin merubuhkan Islam? Nggak mungkin. Tapi tindak tanduknya tadi jauh dari apa yang seharusnya dilakukan seorang yang mengaku wali Allah. Nah, biasanya yang menghembuskan itu takut terhadap kekuasaannya tidak langgeng. Akhirnya terakhir menikmati kuasa berkarakter transaksional. Hari ini kita masih banyak melihat kekuasaan yang transaksional. Ada nggak menteri yang tidak kompeten hari ini? Banyak. Yang tidak pada bidangnya banyak. Ada nggak hari ini pejabat yang rumah tangganya saja beda agama? Ada. Padahal di Islam boleh nggak nikah beda agama? Haram. Mulai dia melangsungkan pernikahan itu seumur hidup zina. Bayangkan seorang pejabat yang menghasilkan produk-produk untuk kepentingan orang banyak, setiap hari dicatat maksiat oleh malaikat. Terbayang nggak Bu? Bagaimana produknya? Hasil produknya bagaimana Bu?
dapat rahmat Allah nggak? Boro-boro dia sendiri aja sama Allah dilaknat. Iya kana budu wa iya kana stain. Kan gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya jalan yang engkau ridhoi. Tapi bukan jalan yang engkau laknat gitu. Tapi dia sendiri tiap hari zina. Bagaimana Allah mau meridhoi? Nah, ini logika sederhana loh, Bu. Di surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, setiap sholat wajib kita baca. Jadi kalau kita mau diminta petunjuk jalan yang lurus, itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, inilah sekilas politik identitas yang memang pembahasannya tidak holistik karena memang pertama waktu, yang kedua juga keterbatasan pengetahuan yang saya dapat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, kata-kata yang tidak berkenan. Semoga Allah mengampuni dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk kita mempersiapkan memilih pemimpin masa depan di Indonesia. Acuannya Al-Quran dan hadis. Yang utama, pilihlah orang mukmin sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.